forum hukum, kan perlu diketahui apakah ada wadah atau forum untuk itu. Sekalipun ada bisa dibuat. Ini Ebi. Iya, lome terus sama udang apa namanya? Udang duri itu. Itu kan jemurnya tuh panjang jalan itu semua. Kalau perlu dibikin aturan tentang itunya juga perlu bagaimana dia menjemurnya supaya tidak mengganggu lingkungan. Jadi yang saya perlu tanyakan pada Ibu, ini sering saya alami. Ya. Masyarakat itu membuat satu kasus pencurian. Jadi maka kasus ini sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Jadi di antara kasus dua pihak ini tadi sudah bisa didamaikan, tapi polisi tetap menangkap. Jadi seperti apa kasus ini yang akan terjadi? Memang salah di dalam peraturan? Terima kasih. Aturan hukum ditegakkan. Tapi kalau kita sudah bergandeng tangan bersama-sama dengan kepolisian juga, kita bisa menjadi penengah. Pak polisi boleh lagi kan sekali baru. Kalau residivis kayak tadi restorasi justice kepada anak juga gitu, boleh tidak dilakukan secara hukum tapi di luar pengadilan. Tapi kalau anak itu melakukan untuk kedua kalinya nggak ada lagi Pak, di versi itu udah nggak ada, cukup sekali saja, cukup sekali gitu ya Pak. Sama Pak, untuk kasus yang seperti ini itu saya bilang makanya kepala desa dan kelurahan butuh tuh orang yang namanya paralegal, kemudian butuh kerjasama dengan Babin Kamtib, perlu kerjasama dengan kepolisian, undang mereka sekali-kali acara penyuluhan kita supaya mereka tahu. Jadi nanti kalau ada kasus kayak gini Pak, tolonglah ya jangan dinaikkan dulu lah, diberikanlah kesempatan, kecuali dia asusila memperkosa anaknya sendiri, itu tak usah masuk kan langsung. Saya pun sakit jiwa kalau ngeliat orang yang kayak gitu. Tapi kalau kasusnya kayak tadi gitu ya, pencurian atau apa, ini baru sekali, tindak pidana ringan, pidananya di bawah 25 tahun, kemudian sanksi pidananya tidak berat, itu bisa dikomunikasikan Pak. Tapi ini mohon maaf kalau saya ngomong ya Bu, yang mengomunikasikannya juga harus orang yang cocok dengan para pihak. Kalau tak cocok, ini menjadi makin naik nih, makin jadi gitu. Sama menentukan paralegal tadi, kepala Pak RT, Pak RT, Pak RW. Kalau tengah-tengah masyarakat ada kasus antara ibu sama anak berkelahi, anak kelahi, emak bisa teguran tak 1 tahun, 2 tahun tak teguran, anak damai lagi. Ini kurang, memang luar biasa nih orang-orang tua gitu kan. Nah untuk mendamaikan ini misalnya nih, tadi kita ambil contoh kasus narkoba, kita lihat nih kayaknya anaknya beda nih, kita nggak kasih tahu emaknya, tapi kita nih sama emaknya selalu ada gap. Kalau kita kasih tahu langsung, emaknya pasti siap terima karena engkau nak buru-burukan anak aku aja gitu. Maka kita mesti cari orang yang tepat yang bisa menyampaikan, jangan kita yang turun. Nah, cari orang terdekat dengan emaknya, coba lah suruh tengokkan anaknya tuh, takutnya nanti anaknya makin jauh gitu. Jadi cari orang yang tepat. RT gitu juga Pak, Bapak harus cari pihak yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan kasus warga Bapak yang mencuri, yang bisa masuk ke kepolisian. Jadi bisa kita selesaikan baik-baik. Bukan bermaksudnya menghilangkan tindak pidana, bukan. Tapi ini supaya kalau udah sampai di pidana tuh ya Bu ya, pidana maupun perdata juga udah sampai ke litigasi, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Kita udah buang waktu, udah habis, udah macam-macam gitu kan. Termasuklah pertikaian tanah, pertikaian jual beli, perjanjian yang tidak ditepati, perdata itu kan. Kalau udah bersidang tuh udah panjang ceritanya. Jadi mungkin saya menjawabnya gitu Pak, bagaimana caranya? Makanya butuh desa dan kelurahan terlibat untuk membantu warganya, untuk bisa menjadi penengah dengan pihak kepolisian. Nah tadi juga ada sempat cerita sama Ibu, padahal ini kan secara hukum boleh dihentikan, tapi kenapa tak mau ya polisi ini menghentikan Bu? Makanya kita perlu jadi pemimpin di desa, pemimpin di kelurahan yang bisa membantu warga kita. Mungkin kejadiannya sebelum ada kayak gini ya Pak ya, pembinaan desa sadar hukum kita belum terbentuk ya, belum adanya paralegal. Insya Allah dengan yang terbentuknya paralegal itu tidak harus sarjana hukum Pak. Yang penting masyarakat atau warga yang berminat untuk menyelesaikan permasalahan warganya atau masyarakat di situ,
atau yang berminat, kan orang kalau untuk tahu masalah hukum kan nggak harus sarjana Pak, nggak harus kuliah, tapi kita ada kemauan belajar atau baca-baca buku, entah kita konsultasi, nanya apa semua. Ini kayak Bu Siska nih, dan membuka diri dan ngasih nomor HP-nya. Bapak kalau ada permasalahan hukum ya silakan hubungi Bu Siska. Kami juga di bagian hukum ibaratkan jam kantor itu terbuka, silakan selagi masih jam kantor. Kalau ada mau konsultasi atau ada permasalahan, kami juga ada melakukan pelayanan bantuan hukum. Ada tadi Bu Eka Kasubag Hukum, itu juga kami bisa seandainya ada permasalahan apa-apa yang terkait masalah hukum, ya kami bisa Bapak datang ke kantor kami, ke ruangan bagian hukum, permasalahan apa yang dihadapi silakan. Tadi mungkin yang kejadian itu, ya itulah tadi tidak ada yang menjembatani untuk menyelesaikan itu. Mungkin dari kedua belah pihak sudah selesai, tapi sebetulnya gini Pak, saya jelaskan aturan kita. Oke, kalau seandainya ada kasus, para pihak udah damai misalnya ya. Udah damainya para pihak bukan berarti menghilangkan kasus, menghapuskan kasus atau menghilangkan perkara, enggak. Damainya para pihak itu hanya sebatas untuk damai pribadi, tapi negara tetap menuntut perbuatan pelaku itu, pelaku kejahatan itu dituntut oleh negara karena itu hukum pidana. Beda dengan hukum perdata, hukum publik itu hukum pidana. Bagaimanapun kita damai, para pihak yang bertikai itu damai, tapi negara nuntut ini perbuatan kamu kriminal, tetap harus dihukum. Hanya dengannya ada perdamaian itu bisa meringankan hukuman. Itulah kebijakan dari aparat penegak hukum dalam hal ini penuntut umum bisa meringankan. Dengannya ada damai, ada tertulis. Kalau Bapak bikin perdamaian itu ada harus tertulis. Itu untuk bukti jaksa penuntut umum di persidangan menuntut ringan karena dengan alasan ada perdamaian kedua belah pihak. Itulah alasan jaksa untuk ringan, dan hakim juga nanti memutuskan lebih ringan lagi. Izin, nama saya Eno dari Desa Bongkar. Saya hanya mempertegas yang pertama masalah SK. Ibu tadi sempat menyebutkan apakah boleh Januari atau ini, kami pengen tahu apakah SK itu per Januari atau ada bulan lain yang diperbolehkan. Karena kalau memang per Januari kami tidak bisa ciptakan itu nomor karena kita sudah terlanjur meregister. Itu satu. Yang kedua, kalau memang pun kita bisa meregister dengan kode tertentu, kita tidak bisa mendapatkan tanda tangan karena kepala desa Januari sudah meninggal dunia. Kita tidak bisa menggunakan itu. Itu pertama. Kemudian menyangkut dengan SK sadar hukum, kami harus punya dasar, Bu. Maksudnya kita terbitkan sebuah SK ini kan ada dasar. Dan izin tidak seluruhnya kepala desa paham dengan hukum gitu. Artinya dasar apa kita menerbitkan SK itu. Contoh kalau misalnya yang Ibu sebutkan paralegal. Paralegal memang orang atau tokoh yang punya kemampuan untuk menjadi paralegal, tidak semestinya sarjana hukum dan bukan seorang pengacara. Tapi kita mau menerbitkan SK-nya itu harus punya dasar. Nah, sementara kami tidak punya pegangan itu dan kami tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Nah, ini harus kami garis bawahi sebelum terbitnya SK sadar hukum maupun SK paralegal. Mungkin itu, jadi kami mempertegas. Dan kemudian SK yang sadar hukum apakah nama orang atau cukup dengan sebutan jabatan. Misalnya tadi Ibu sebutkan PKK, apakah ketua PKK saja? Kalau Karang Taruna, apakah dia ketua Karang Taruna atau sebutan nama? Jadi Pak, yang pertama saya jawab dulu. Saya bilang kalau bisa Januari, kalau tidak kita mengikuti kondisi. Jadi yang penting tetap tahun ini. Nah, jadi karena kan akan dihitung, kemudian dia akan diresmikannya akhir tahun. Jadi sepanjang tahun. Jadi kalau bisa minggu ini keluarkan nomor baru untuk itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, SK-nya contohnya seperti apa? Izin Bapak Ibu kan udah punya ini nomor saya. Saya berharapnya ini kita sudah punya kelompok sadar grup Kelurahan Desa Sadar Hukum di Karimun. Nanti Bapak Ibu WhatsApp saya nanti koordinasi sama jajaran Bu Kabak. Kita tambah Bapak Ibu di dalam dan saya akan share contoh SK
kelompok sadar hukumnya. Jadi nanti bisa acuannya menimbang, mengingat segala macamnya bisa ditiru dari sana. Kemudian untuk anggotanya itu nama orang. Jadi kelompoknya mungkin bisa kelompok sadar hukum PKK ini. Tapi kalau PKK-nya dihilangkan juga boleh. Jadi tapi orang-orangnya adalah orang-orang yang terlibat di PKK juga bisa. Gitu. Nama orang yang dibakukan bukan nama jabatan. 25 orang nama orang. Kemudian apalagi pertanyaan juga ya terkait SK paralegal tadi itu boleh iya boleh tidak, tapi kalau memang iya Bapak Ibu lah yang tahu orangnya dan itu nama orangnya, itu nama orangnya. Untuk jabatan segala macam kalau dalam SK kelompok sadar hukum ketua siapa itu boleh juga dibuatkan begitu, tapi nanti saya kirimkan contoh yang sudah ada. Boleh juga pantun aja. SK ini ambil nomornya dulu Bapak Ibu. Nanti saya insya Allah besok pulang saya share langsung nomor contoh-contoh SK kelompok sadar hukumnya. Boleh begitu? Dan nanti saya koordinasi dengan Bu Eka dan jajaran yang kita sudah pernah punya kelompok WhatsApp sadar hukum. Tapi karena ini juga atau kita bikin kelompok baru ya. Hari ini kita bekerja sama dengan bagian hukum Kabupaten Karimun melaksanakan pembinaan kelurahan dan desa sadar hukum di Kabupaten Karimun. Pembinaan ini dilakukan agar jumlah masyarakat sadar hukum bertambah dan dihitungnya dari kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Karimun. Jadi kami datang, kalau kemarin jumlah kita kelurahan dan desa sadar hukum yang ada di Karimun itu 5, hari ini kita mencoba membina 5 kembali sehingga harapannya tahun ini bisa menjadi 10 desa dan kelurahan di Kabupaten Karimun yang memenuhi syarat kelurahan dan desa sadar hukum. Selain di Karimun, tidak ada rencana ke kecamatan lain Bu yang di luar Karimun? Untuk kecamatan lain belum, saya masih di sini saja di Karimun, makanya mengumpulkan kelurahan dan desa yang ada di wilayah Tanjung Balai. Terus Ibu tadi mengenai masalah hak asasi manusia. Nah itu Bu, terkait dengan hak asasi manusia di kita di Kepri ini Bu, banyak tak kasus Bu? Kalau saya nggak punya data pasti ya untuk kasus, tapi ini adalah salah satu cara kita pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM untuk mengurangi kasus pelanggaran hukum dan penegakan hak asasi manusia melalui sarana yang kita berikan layanan terbaik mulai dari desa dan kelurahan, dan kita menghitungnya dari pelayanan terbaik yang diberikan oleh desa dan kelurahan dengan kriteria yang sudah kita susun di Kementerian Hukum dan HAM. Batas untuk kelurahan sampai kapan Bu? Sampai akhir tahun kita masih memberikan pembinaan untuk dapat menghitung apakah kelurahan dan desa memenuhi syarat dari kriteria yang sudah kita tetapkan di Kementerian Hukum dan HAM. Bu Kabak Hukum Pemda Karimun, tadi ada sedikit Bu yang menarik itu bahwa apabila terjadi pencurian 2 juta itu kalau berdamai tidak berkasus. Boleh penjelasan Bu? Ya, itu ada namanya restoratif justice, itu kan kebijakan dari Kejaksaan Agung bahwa apabila ada kasus kriminal, misalnya kasus pencurian yang kerugiannya 2 juta, itu bisa diselesaikan di luar persidangan apabila pihak korban telah berdamai dengan pelaku. Nah, terus pihak korban berdamai dengan pelaku berarti kasus itu selesai Bu ya? Ya. Tapi pihak korban dia tidak mau berdamai gimana Bu? Kalau pihak korban tak berdamai ya tetap lanjut. Oh, tetap lanjut? Ya, tetap lanjut. Padahal tapi tadinya kan yang 2 juta kan ada peraturan. Asal pihak korban tidak permasalahkan, kerugiannya diganti, berarti kan kedua belah pihak udah damai. Kalau udah damai kedua belah pihak, itu bisa diselesaikan di luar persidangan, tidak perlu diproses hukum. Terkait masalah tadi kegiatan hari ini Bu, sedikit Bu boleh? Kegiatan hari ini alhamdulillah kami sangat mengapresiasi pada kantor wilayah hukum dan HAM Provinsi Kepri, terutama Bu Siska selaku penyuluh hukum, karena telah banyak melakukan
kegiatan pembinaan desa sadar hukum di Kabupaten Karimun. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan ini adalah langsung kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwilkumham Provinsi Kepri. Di kami bagian hukum Sekda Kabupaten Karimun juga ada kegiatan melakukan pembinaan desa sadar hukum yang insya Allah akan kami laksanakan pada bulan Juni. Kami juga akan mengundang Bu Siska selaku narasumber dan dua OBH Pilar Keadilan dan Sahabat Anak Indonesia akan kami undang untuk sebagai narasumber karena dua OBH tersebut adalah yang dipilih oleh Kanwilkumham untuk melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Ibu tadi mengajukan perda untuk membantu masyarakat miskin. Perda itu baru kami selesaikan di Kanwilkumham karena kami juga bekerja sama dengan tenaga suncang di Kanwilkumham Provinsi Kepri untuk pembuatan perda penyelenggaraan bantuan hukum. Insya Allah dalam minggu depan kalau sudah selesai kami cek kembali, kami akan nyerahkan ke DPRD untuk dilakukan paripurna atau masukkan dalam propom perda DPRD. Selanjutnya diparipurnakan, insya Allah mudah-mudahan ranperda bantuan hukum diterima di Dewan, dibahas sama-sama sama bagian hukum dan difasilitasi di Biro Hukum. Setelah selesai difasilitasi, udah oke, baru kami undangkan. Rencana kapan Bu memasukkan ke Dewan, Bu? Kami baru terima dari Kanwilkumham, dari tim suncang Kanwilkumham. Itu minggu kemarin. Rencana kami akan mengadakan pertemuan lagi sama tim yang di bagian hukum. Setelah oke, baru kami lanjutkan ke DPRD.